بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى ونستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي راجعنا وانتهينا من الدرس الأول من المجلد الرابع، أليس كذلك؟ Di pertemuan Benar yang sih. lalu kita sudah memurajaah dan selesai dari bab 1 jilid 4. Alhamdulillah. وهذه الليلة إن شاء الله سنراجع سريعا، سنراجع لمحة الدرس الثاني، الدرس الثاني من المجلد الرابع. عفواً. Kita akan murajaah bab kedua. Di bab kedua, insya Allah tidak terlalu banyak poin pembahasannya. Yang paling utama masih pembahasan fi'lul mazid bi harfin. Ini masih fi'lul mazid bi harfin. Ya, fi'lul sulasi maksudnya. Fi'lul sulasi mazid bi harfin. Kalau di akhir jilid 3 kemarin kita sudah dikenalkan wazan af'ala dan fa'ala. Di sini di bab ini kita dijelaskan wazan yang ketiga dari sulasi mazid bi harfin, yaitu fi'lun sulasi yang ditambah 1 huruf, dan wazan ketiga ini adalah wazan terakhir. Ini hanya ada 3 wazan yang mengalami tambahan 1 huruf. Baik, yang dulu sudah af'ala, fa'ala, sekarang fa'ala. Fa'ala itu huruf tambahannya adalah huruf alif setelah fa'ul fi'al. Di sana ada beberapa contoh. Ba'dul amsilah, qal, safaha, nada, qatala, wasafara. Itu adalah contoh-contoh dari fi'lun dengan wazan fa'ala. Safaha aslinya safaha. Kemudian nada aslinya nada. Kemudian qatala aslinya qata. Qatala aslinya qatala. Wahakata. Huruf tambahnya alif sudah kita sebutkan tadi. Dan untuk fi'lun mudhari'nya. Fi'lun mudhari'nya seperti yang kita pelajari sebelumnya. Setiap fi'lun yang terdiri dari 4 huruf, baik itu 4 huruf itu semuanya adalah huruf asli atau sebagiannya adalah huruf tambahan. Yang penting jika ada fi'lun madhin terdiri dari 4 huruf, maka harful mudhara'ahnya pasti berharokat dhammah. Ya kan Ibu ya? Iya. Hmm. Berarti kalau fa'ala, fi'lun mudhari'nya yu fa'ilu. Yu fa'ilu. Fa'ala yu fa'ilu. Gitu ya Ibu ya? Insya Allah tidak bingung ya Ibu ya? Ahlan wa sahlan safira. Allah yahfadhuk. Alhamdulillah sudah bisa hadir. Tidak hanya berdua Bu Junita. Sudah sudah gitu yang bersuara sendiri mewakili yang lain, nggak apa-apa. Ya Allah orang.
Baik. Alhamdulillah. Naam, fa'ala. Contohnya tadi sofaha, nada, qatala, safara. Huruf tambahannya ada alif setelah fa'ul fi'li. Dan untuk fi'il mudhari'nya, harful mudhara'ahnya dhammah. Karena ini fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf. Fa'ala yufa'ilu. Kalau diterapkan pada contoh-contoh tadi, sofaha yusofihu. Nada yunadi. Qatala yuqatilu. Safara yusafiru. Insya Allah mudah kan Ibu ya untuk fi'il madhi dan mudhari'. Baik. Berikutnya untuk masdar. Untuk masdar dari fa'ala itu mempunyai dua bentuk. Kita umumkan sekalian. Untuk masdar, masdar kita pernah menyebutkan mungkin ibu-ibu ingat semuanya. Masdar itu kan terdapat pada semua wazan fi'lun, baik sulasi mujarrad, sulasi mazid, ruba'i mujarrad, ruba'i mazid semuanya punya masdar. Hanya saja untuk masdar sulasi mujarrad yaitu patokan utamanya adalah sama'i. Jadi tidak bisa berpatokan pada qiyas wazan saja nggak bisa. Misalkan selalu fa'lan itu nggak bisa seperti itu. Maka harus dipastikan di kamus. Itu kalau sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Maka bentuknya berbeda-beda, banyak bentuk masdar. Namun untuk masdar dari fi'lun selain sulasi mujarrad. Maksudnya selain sulasi mujarrad itu semua fi'lun selain sulasi mujarrad. Entah itu sulasi mazid, ruba'i mujarrad atau ruba'i mazid, maka bentuk masdarnya qiyasi. Bentuk masdarnya qiyasi ya. Maksudnya qiyasi itu bagaimana? Bisa kita patok dengan wazennya. Tidak betul-betul apa nama? Kita nggak bisa ada patokan tertentu, ada kaidah tertentu, nggak seperti itu, tidak seperti masdar sulasi mujarrad. Kalau masdar dari selain sulasi mujarrad maka ada wazn yang pasti bisa kita kiaskan dengan wazn tersebut. Sedangkan untuk fi'lun yang wazannya fa'ala maka wazn masdarnya ada dua kemungkinan. Di sana bisa kita menggunakan mufa'alah dan fi'al. Mufa'alatan atau mufa'alatun wa fi'alun. Allah jami'an. Yaitu boleh memilih dua-duanya. Mungkin ya na'am mungkin kalau ada yang bertanya, Ustaz, ini mungkin antara satu wazn masdar dan masdar yang lain. Ini bentuknya berbeda, terkadang juga menunjukkan makna yang berbeda. Naam. Memang bentuk masdar biasanya itu satu fi'lun itu bentuk masdarnya lebih dari satu dan biasanya ada sedikit perbedaan makna antara satu masdar dengan masdar yang lain. Maksudnya sedikit perbedaan makna itu dalam hal penggunaannya itu terkadang berbeda. Nafaqanallahu jami'an. Baik. Di sini ada contoh-contoh yang disebutkan di sana yang maksudnya mufa'alah. Contohnya kalau qatala maka jadi muqatalah. Alhamdulillah ahlan wa sahlan wa ana. Kaifa haluk? Allah yahfazuki wa ana. Alhamdulillah, Afan Nusa terlambat. Wasa. Lam tata'akhari. Allah yahfazuki. Tapi sehat semuanya kan? Wa ana. Sehat, Alhamdulillah Ustaz. Allah yahfazuki. Baik. Tadi masdar yang wazannya mufa'alah contohnya kalau dari fi'lun qatala jadi muqatalah. Muqatalah. Kemudian syaraka jadi musyarakah. Sedangkan wazan yang kedua dari masdarnya adalah fi'al. Contohnya kalau qatala jadi qital. Kalau nada jadi nidaun. Nidaun kok jadi nidaun kok jadi hamzah seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Kalau ada huruf illah terletak setelah alif mamdudah, maka biasanya huruf illah itu dirubah. Kebanyakan dirubah menjadi hamzah. Ada sedikit yang dirubah menjadi tak marbutah. Itu ya Bapak ya. Nah, itu aslinya nidaun itu aslinya nidayun seperti itu. Nidayun. Karena itu huruf illah di akhir, sebelumnya adalah alif, maka ya-nya dirubah menjadi hamzah. Faqanallahu hamzah. Itu contoh-contohnya dari bentuk masdar.
Kalau diterapkan pada contoh yang lain yang disebutkan di atas tadi ada sofaha. Sofaha, kalau misalkan masdarnya pakai wazan mufa'alah, pakai apa? Kalau masdarnya pakai wazan mufa'alah jadi bagaimana mas sekalian? Hmm. Sofaha. Oh, dirubah menjadi masdar dengan wazan mufa'alah. Jadi bagaimana? Tadi sofaha ya, Ustaz? Sofaha. Naam, sofaha. Musafahah ya? Naam, musafahah. Musafahatun. Musafahah, saling bersalam-salaman ini. Syafahat. Nah, Syafahat. baik. Pokoknya seperti itu ya. Kalau misalkan nada di sini tidak disebutkan yang pakai wazan mufa'alah, munada harusnya juga seperti itu bisa. Nada pakai wazan mufa'alah bisa. Jadi munadatun, munadatun. Baik. Eh, baik. Hal min soal wahad? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Kalau yang munada itu belakangnya alif maksurah tuh beda lagi ya, Ustaz? Bukan masdar ya? Nah, kalau itu ism maf'ul, Oh ya, Ustaz. al-munada ya. Al-munadi ism fa'il, al-munada ism maf'ul. Jadi kalau di tasrif nanti akan kita lihat contohnya di bawah. Tasrif fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun kan gitu ya. Munadan, munadin, munadin itu isim fa'il, munadan isim maf'ul. Baik. Berikutnya maknanya. Makna dari wazn fa'ala. Apa makna yang ditunjukkan? Di sini yang disebutkan di syarah ini adalah makna yang paling banyak muncul, yang paling banyak digunakan. Bukan semua makna dari wazn fa'ala. Tapi yang paling banyak dijumpai dari wazn fa'ala maknanya ada dua ini. Yang pertama adalah al-musyarakah. Al-musyarakah maksudnya bermakna saling. Jadi semua fi'lun tadi yang kita sebutkan tadi, bukan semuanya, afwan. Tadi contoh yang di atas tadi ada sofaha. Sofaha itu maknanya apa? Bersalaman, menyalami. Kemudian nada memanggil. Qatala memerangi. Itu ada unsur musyarakah, ada makna saling di sana. Maksudnya saling di sini adalah dimulai dari satu fa'ilnya, kemudian orang lain membalasnya. Seperti contohnya di dalam jumlah di sini, safahar rajulu akhahu. Safaha itu fi'lun, ar-rajulu fa'il, akha itu sebagai maf'ulun bihi, ya kan Ibu ya? Oh, Makna musyarakahnya di mana? Ada makna salingnya di mana? Ketika ar-rajul itu memulai fi'lun safaha, maka maf'ulun bihinya membalasnya. Nah, itulah makna saling di sini. Contoh yang lain, qatala al-muslimun al-musyrikina. Qatala itu fi'lun, al-muslimun itu adalah fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi wa. Kemudian al-musyrikin maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi ya. Baik. Di sini juga qatala itu maknanya memerangi. Ini makna musyarakahnya di mana? Di sana fa'ilnya memulai fi'lun tersebut dan maf'ulun bihinya membalasnya. Makna musyarakah di situ. Nanti insya Allah akan kita murajaah juga wazan yang mirip dengan wazan ini. Yaitu yang ditambah, ini wazan fa'ala kemudian ditambah tak di depannya. Jadi tafa'ala. Jadi ada dua huruf tambahannya. Jadi fa'ala, kalau di sini fa'ala, kemudian kalau yang pernah kita pelajari juga, tafa'ala, ditambah tak lagi di depannya. Fa'ala di sini mengandung makna musyarakah, sedangkan tafa'ala juga mengandung makna musyarakah. Di antara maknanya adalah musyarakah juga. Namun, al-musyarakahnya berbeda. Kalau al-musyarakah di sini, seperti yang kita sebutkan barusan, dimulai dari fa'il, kemudian maf'ulun bihinya membalasnya. Tapi kalau wazn tafa'ala, itu semuanya menjadi fa'il. Semuanya menjadi fa'il dan makna saling di sana jadi memang sejak awal itu memulai bersamaan.
Jadi tasofaha ar-rajulani. Tasofaha ar-rajulani. Kedua lelaki itu saling bersalaman. Jadi dua-duanya saling memulai dan saling bersalaman. Gitu Ibu ya. Itu bedanya musyarakah pada wazn fa'ala ini dan musyarakah pada wazn tafa'ala. Bingung tidak Umar sekalian? Kalau Halo? tafa'al tadi bersamaan ya Ustaz? Nah, kalau tafa'ala itu bersamaan. Maksudnya tidak ada, maksudnya kalau di sini kan satu orang saja, dari fa'il saja yang memulai, kemudian maf'ul bihnya membalas. Tapi kalau tafa'ala, semuanya jadi fa'il. Semuanya eh, saling mengerjakan fi'lun tersebut sejak awal, sama-sama memulai. Gitu. Oh, nggak ada maf'ul bihnya jadinya Ustaz. Gak ada maf'ulun bihinya. Nah, sahih. Wafakanallah jami'an. Baik. Berikutnya di sana ada makna yang kedua yang disebutkan oleh al-Asyarih di sini. Bima'na fa'ala. Jadi fa'ala, bima'na fa'ala. Tidak ada bedanya wazn fa'ala dan fa'ala. Seperti di sini contohnya safara dan safara maknanya sama. Hajara dan hajara maknanya sama. Jawaza dan jawaza maknanya juga sama. Tidak ada bedanya. Lalu kenapa kok di sini ditambahkan satu huruf kok kalau misalkan maknanya sama saja? Itu pilihan bentuk kata saja. Karena di dalam bahasa Arab itu selain memperhatikan makna, juga sangat memperhatikan pilihan bentuk kata. Gitu ya, Bu ya? Terutama kalau misalkan konteksnya dalam syair. Gitu ya, Bu ya? Wafakanallah jami'an. Dan terkadang juga terkait dengan fasahah dan bahasa yang paling banyak digunakan oleh setiap kabilah. Itu yang mana? Yang mujarrad atau mazid? Hal min soal wahad, ada pertanyaan Ibu sekalian? Lama. Qanamah jami'an. Berikutnya di sana ada contoh-contoh dari mushtaqat. Mushtaqat pernah kita sebutkan maknanya sebelumnya. Mushtaqat itu apa? Kalau dalam bahasa kita mungkin bisa kita sebut dengan kata turunan gitu ya. Tayyib. Turunan katanya. Jadi ketika ditasrif, ketika dilihat perubahan-perubahan katanya, kata turunannya apa saja. Di sini yang disebutkan tidak semuanya, yang disebutkan hanya fi'il madhin, fi'il mudhari, fi'il amr, kemudian masdar, hanya satu masdar saja. Kemudian ada ism fa'il dan ism maf'ul. Sedangkan mushtaqat yang lain tidak disebutkan. Jadi, karena mushtaqat yang lain bentuknya mirip dengan eh, dengan ism maf'ul. Baik. Nastamir. Berikutnya di sana ada contoh-contoh sofaha di sana. Sofaha yusofihu sofih. Nah, ibu-ibu sekalian, seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya dan selalu kita ingatkan, fi'il amr itu selalu diambil dari fi'lun mudhari majzum. Fi'il amr itu diambil dari fi'lun mudhari majzum, lalu kita hapus harful mudhara'ahnya. Ya kan Ibu ya? Ya. Iya. Harful mudhara. Kita hapus harful mudhara'ahnya. Jadi bentuk akhiran dari fi'il amr itu selalu persis seperti fi'lun mudhari'nya saat majzum. Jadi fi'il mudhari'nya saat majzum tandanya apa? Kalau tandanya sukun berarti fi'il amrnya sukun. Kalau fi'il mudhari'nya saat majzum tandanya hadfun nun, maka fi'il amrnya juga dihapus nunnya. Kalau fi'il mudhari'nya saat majzum tandanya hadfu harfil illah, dihapus huruf illahnya, maka fi'il amrnya juga dihapus huruf illahnya. Jadi persis seperti dari fi'il mudhari' majzum. Eh, tinggal dihapus harful mudhari'nya. Makanya di sana persis sekali. Sofaha yusofihu sofih. Dari yusofihu dihapus ya-nya jadi sofih. Kemudian masdarnya tadi bentuknya atau wazannya mufa'alah atau fi'al. Di sini yang digunakan musofahah. Dan ini bentuk masdar yang paling sering kita temui daripada kalau pakai sifahun gitu. Fi'alun, sifahun. Ini nggak pernah dengar kita kata sifahun. Yang paling banyak digunakan wazan yang pertama, musofahah. Gitu Ibu ya. Kemudian isim fa'ilnya musafihun dan isim maf'ulnya musafahun.
Dulu pernah kita eh, jelaskan cara membentuk isim fa'il dan isim maf'ul dari selain sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad selalu isim fa'il itu wazannya fa'ilun, kemudian isim maf'ulnya maf'ulun, ya kan Ibu ya? Tapi Iya. kalau selain dari sulasi mujarrad, maka isim fa'il dan isim maf'ul itu juga diambil dari fi'lun mudhari'. Dari fi'lun mudhari', diapakan fi'lun mudhari'nya? Harful mudhara'ahnya diganti dengan mim dhammah. Harful mudhara'ahnya diganti dengan mim dhammah. Gitu ya, Bu ya. Dan untuk huruf sebelum terakhir pada isim fa'il itu selalu kasroh. Huruf pada isim fa'il, huruf sebelum terakhirnya selalu kasroh. Sedangkan pada isim maf'ul, huruf sebelum terakhirnya selalu fathah. Gitu ya, Bu ya. Iya. Fatahna kunan jami'an. Makanya di sana bentuknya musafihun. Diawali mim dhammah, kemudian huruf sebelum terakhirnya kasroh. Kemudian isim maf'ulnya musafahun, diawali mim dhammah dan huruf sebelum terakhirnya fathah. Mudah insyaallah. Baik. Fatahna kunan jami'an. Kemudian yang kedua, al-misal athani, safara. Safara yusafiru. Safir. Baik, safir. Bukan safira di sini. Safir. Baik. Di sana dari fi'lun mudhari'nya juga di saat majzum tanda akhirnya sukun dihapus harful mudhari'ahnya jadi safir. Kemudian untuk masdarnya, masdarnya adalah aslinya musafarah dan sifar. Ya kan Ibu ya? Mufa'alah dan fi'al. Ya atau ya? Iya. Itu bentuk asli masdarnya berdasarkan qiyas. Mufa'alah berarti musafarah, fi'alun berarti sifarun. Tapi yang lebih sering kita dengar, yang lebih sering kita dengar dalam penggunaan adalah kata safar. Ya atau ya? Iya. Lalu safar ini apa Ibu sekalian? Apakah safar ini masdar? Jawabannya bukan. Safar ini bukan masdar tapi ismul masdar. Safar ini bukan masdar tapi ismul masdar. Masih ingat Ibu sekalian kita pernah sekilas membahasnya? Apa bedanya masdar dan ismul masdar? Sebenarnya secara makna yang ditunjukkan itu sama. Ismul masdar itu menunjukkan makna masdar juga. Hanya saja jumlah hurufnya dikurangi. Ada yang dikurangi. Dari jumlah huruf ism masdar itu lebih sedikit dari jumlah huruf masdar. Gitu ya Bu ya? Wadah Mahat? Walde. Mungkin pernah juga kita membahas yang dulu itu. Shalla yusalli. Fa'ala yufa'ilu. Shalla yusalli. Fa'ala yufa'ilu. Harusnya masdarnya taf'ilah. Tasliyah. Gitu kan Ibu? Itu kan Ibu ya? Harusnya tasliyah. Tapi yang lebih sering kita dengar dalam penerapan kesehariannya adalah sholatun. Sholatun itu isim masdar. Sedangkan masdarnya tasliyah. Begitu ya, Bu ya? Iya. Dan di sana isim fa'ilnya musafirun. Musafirun diambil dari fi'lun mudhari'nya, harful mudhara'nya dirubah jadi mim dhammah dan huruf sebelum terakhirnya kasrah. Musafirun. Tapi tidak ada isim maf'ulnya, enggak mungkin ada musafarun. Tidak, karena safara yusafiru adalah fi'lun lazim. Gitu ya, Bu ya. Fi'lun lazim, fi'lun yang tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Kemarin yang kita bahas di bab pertama kemarin. Tayyib. Fi'lun lazim itu tidak mempunyai bentuk isim maf'ul dan isim alah. Fi'lun lazim itu tidak ada isim maf'ulnya dan tidak ada isim alahnya. Gitu ya, Bu ya. واضح ومهد استحمى عليكم جميعا هل من سؤال Itu lingkaran di atas alif itu apa, Ustaz? lingkaran di atas alif ya kok ada lingkaran di atas alif nah? Ini bukan sidar mustadir yang ada di tajwid tuh Iya. Cifar mustadir. sifar mustadir bukan sifar mustatir bukan ada yang di tajwid itu bukan nggak tahu ini kok ditulisnya pakai pakai kayak gini itu nampaknya itu maksudnya adalah sukun dong. Kalau kita perhatikan
Sama kan ya bentuknya? Sukun yang di akhir dan yang di atas alif itu. Ya. Tapi seharusnya alif itu tidak ada tandanya sama sekali. Iya, memang alif itu selalu sukun. Tapi tidak perlu ditambahkan tanda juga seperti itu kan. Itu masalah penulisan pengetikan saja. Gitu ya. Bahkan al itu lamnya al munada yang paling bawah, kolom yang paling terakhir. Itu alnya juga di atas lamnya juga ada sukunnya. Seharusnya kan nggak perlu kan. Masukkan saja ya. Itu nampaknya maksudnya sukun, bukan sifar mustadir. Baik. Soal akhir. La yujad. Berikutnya di sana contoh yang ketiga nada. Ini fi'lun naqis asli. Fi'lun naqis diakhiri huruf illah. Nada yunadi. Nadi. Tayyib. Tadi saya menyampaikan fi'lul amr itu diambil dari fi'lun mudhari majzum, ya kan Ibu ya? Fi'lun Iya. mudhari majzum. Fi'lun yang diakhiri huruf illah itu saat majzum, maka huruf illahnya dihapus. Yunadi, jadi lam yunadi. Maka fi'il amarnya juga huruf ilahnya dihapus. Gitu Ibu ya? Makanya di sana tinggal nadi, begitu saja. Harful mudharahnya dihapus, huruf ilahnya juga dihapus. Jadi nadi. Kemudian untuk masdarnya eh, sesuai dengan wazennya tadi. Mufa'alah dan fi'al. Mufa'alah jadi munadatun. Fi'alun jadi nidaun. Tadi sudah sempat kita bahas di atas tadi ya kan Ibu ya? Lanjut. Berikutnya isim fa'ilnya adalah munadin. Munadin dulu pernah kita bahas ini Ibu sekalian. Munadin adalah fi'lun naqis. Afan. Munadin adalah isim manqus. Isim manqus adalah isim yang secara zahir diakhiri huruf ya dan sebelumnya bertanda kasroh. Masih ingat kan Ibu ya? Halo? Halo? Ya, Ustaz. Ya, Nah, Ustaz. munadin itu isim fa'ilnya bentuknya munadin. Munadin itu isim manqus. Isim manqus itu yang bagaimana? Isim yang diakhiri ya dan sebelumnya berharokat kasroh. Jadi masih ingat kalau mudah-mudahan ibu saya masih ingat isim berdasarkan huruf terakhirnya itu ada tiga macam. Ada isim manqus yang ini yaitu isim yang diakhiri ya dan huruf sebelumnya bertanda kasroh. Kemudian ada isim maksur. Isim maksur itu adalah secara zahir isim yang diakhiri alif. Isim yang diakhiri alif. Baik alifnya adalah alif mamdudah atau maksurah, itu disebut isim maksur. Yang penting diakhiri alif. Itu isim maksur. Seperti al-mustashfa, al-huda, al-fata, Indonesia, Amerika. Itu diakhiri alif semuanya. Ada yang mamdudah, ada yang maksurah. Itu isim maksur. Ada juga isim mamdud. Isim mamdud itu kalau secara zahir tulisannya isim yang diakhiri hamzah dan sebelumnya alif. Meskipun sebenarnya hamzah itu sebenarnya alif juga. Jadi ada alif, dua alif berturut-turut, maka huruf alif yang terakhir itu dirubah menjadi hamzah. Jadi seperti asdiqa'u, atibba'u, sakhra'u. Gitu ya, Bu ya? Yaitu isim mamdud namanya. Yang diakhiri hamzah dan sebelumnya alif itu isim mamdud. Yang diakhiri alif itu isim maksur. Dan di sini ini yang diakhiri ya disebut isim apa Ibu sekalian? Manqus. Isim Us. manqus. Saya beri kaidah clue lah yang saya beri clue Ibu sekalian. Setiap fi'lun yang diakhiri huruf illah, setiap fi'lun yang diakhiri huruf illah, fi'lun yang diakhiri huruf illah itu bisa fi'lun naqis, bisa fi'lun lafif. Gitu Ibu ya. Yang penting Hmm. setiap fi'lun yang diakhiri huruf illah, baik huruf illahnya itu aslinya waw atau iya, misalkan naqis wawi atau naqis ya'i misalkan seperti itu. Saat dirubah sighahnya menjadi isim fa'il,
maka isim fa'ilnya itu pasti akan menjadi isim manqus. Saya ulangi lagi, setiap fi'lun yang diakhiri huruf illah, baik fi'lun naqis maupun fi'lun lafif, dan baik huruf illahnya itu aslinya waw atau ya, yang penting setiap fi'lun yang diakhiri huruf illah, jika sirahnya dirubah menjadi isim fa'il, maka isim fa'ilnya pasti menjadi isim manqus. Gitu Ibu ya. Wadih Mahat. Contoh aja Ustaz. Gak bisa bayang. Enggak kebayang. Nah, kalau di sini kan nada yunadi. Jadi munadin, al-munadi gitu kan ya. Karena huruf sebut taib. Atau di sini da'a yad'u. Da'a yad'u ini kan berbeda dengan nada yunadi. Da'a yad'u itu diakhiri huruf illah ya itu ya. Ya. Huruf ilahnya apa aslinya? Wow ya nih. Ya, Huruf waw, nah. Da'a yad'u naqis wawi. Diakhiri huruf illah berupa huruf waw. Da'a yad'u. Kalau kita rubah sighahnya menjadi isim fa'il, maka jadi bagaimana? harusnya yuda Jadi da'in. Kalau tidak ada alnya, ya kan ya? Atau ad-da'i. Nah, kalau ditambah al jadi ya-nya kelihatan. Ad-da'i. Jadi isim manqus. Itu isim yang diakhiri ya dan sebelumnya kasroh. Begitu ya? Aslinya harusnya kalau berdasarkan wazannya harusnya kalau kita paksakan ya, harusnya da'ibun. Ya atau ya? Iya. Da'iwun. Tapi kalau kata da'iwun itu berat untuk diucapkan. Selalu huruf illah, bentuk huruf illah di akhir itu selalu diselaraskan dengan harokat sebelumnya. Karena tadi kita bahas apa? Ism fa'il itu huruf sebelum terakhirnya pasti selalu kasroh. Ism fa'il huruf sebelum terakhirnya pasti selalu kasroh. Ya kan Ibu nggak? Ya. Maka kalau misalkan ism fa'il diakhiri huruf illahnya pasti berubah menjadi ya, mau aslinya apapun. Kalau aslinya ya, ya tetap ya. Kalau aslinya waw, maka berubah jadi ya juga. Da'iwun, berat untuk diucapkan, maka wawnya itu dirubah menjadi ya. Jadi da'iyun, tapi domahnya muqaddarah, domahnya tidak kelihatan, tidak dibaca karena siqal, karena berat untuk diucapkan. Jadi tidak nampak. Laisat zahiratan. Kalau fathah baru nampak da'iyan. Itulah kenapa kok selalu jadi ism manqus. Tidak mungkin ism fa'il itu diakhiri huruf waw. Gitu ya. Kalau Ya. ism fa'il itu kalau berasal dari fi'lun yang diakhiri huruf ilah pasti ism fa'il itu huruf terakhirnya ya. Ism manqus. Baik. Dulu juga kita pernah membahas Ibu sekalian, ini sekalian kita murajaah juga. Ism manqus yaitu ism yang diakhiri huruf ya dan sebelumnya bertanda kasroh. Itu ya-nya boleh dihapus. Namun saat ya-nya dihapus, maka harus digantikan dengan kasrotain. Makanya di sini munadin. Begitu kan Ibu ya? Iya. Jadi kasrotain pada kata munadin, kasrotainnya itu bukan alamatul jar, bukan tanda jar, tapi aywadun anil ya'il mahdufah, pengganti dari ya yang dihapus. Kasrotain pada munadin itu adalah pengganti dari ya yang dihapus. Afaqanallahu jami'an. Tapi tidak selamanya ya pada ism manqus itu boleh dihapus. Ada kondisi-kondisi yaknya tidak boleh dihapus. Seperti di sini. Ya, sallallahu. Afwan wahai sekalian. Koneksi saya tiba-tiba terputus. Ya, sallallahu. Sampai mana tadi, Om? Ism manqus.
Isim manqus itu ya-nya boleh dihapus, namun saat ya-nya dihapus, ya-nya itu harus digantikan dengan kasrotain. Namun ada beberapa kondisi ya-nya boleh dihapus. Masih ingat ibu sekalian, kapan ya-nya tidak boleh dihapus? Masih ada catatannya, Mahat? Ya-nya tidak boleh dihapus itu dalam 5 kondisi, Mahat sekalian. Yang pertama, seperti disebutkan contohnya di sini, al-muhalla bi al, jika diawali al. Jika isim manqus diawali al, maka ya-nya tidak boleh dihapus. Al-munadi, di situ muncul ya-nya. Ya kan Ibu ya? Oh. Wadah Mahat? Oke. Jayid. Berikutnya, idza kana mansuban. Kalau mansub, maka ya-nya juga tidak boleh dihapus. Munadiyan. Ra'aitu qadiyan. Ibu ya? Kalau mansub juga tidak boleh dihapus ya-nya. Sudah 2. Kapan lagi tidak boleh dihapus ya-nya? Idza kana musannan. Kalau misalkan menunjukkan double. Jadi harus disambung dengan alif dan nun. Jadi munadiyani, qadiyani. Seperti itu ya. Itu kalau musanna. Itu kondisi yang ketiga. Yang keempat, idza kana muannatsan. Kalau bentuknya muannas yang disambung dengan tak marbuthah. Jadi munadiyah, munadiyatun, janiyatun. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima dan yang terakhir, idza kana mudhafan. Kalau kedudukannya sebagai mudhaf, maka ya-nya tidak boleh dihapus. Qadi Makkah, da'i al-khair, munadi munadi al-khair. Ah, baik. Jadi 5 kondisi tadi, apa Om? Jika diawali al, kalau mansub, kemudian kalau musanna, kalau muannas, dan kalau mudhaf. Itu tidak boleh dihapus ya-nya. Gitu Ibu ya? Wadah Mahat? Iya. Ya. Jayyid. Sekalian tambahan, ini pembahasan sorof, tapi sekalian terkait dengan nahwu. Tanda i'rab. Tanda i'rab itu selalu terletak pada huruf terakhir. Ya kan Ibu ya? Ya. Tanda i'rab itu selalu terletak pada huruf terakhir. Untuk ism manqus, huruf terakhirnya apa? Ism manqus itu huruf terakhirnya ya. Berarti tanda i'rab itu ya pada huruf ya itu. Kalau misalnya ya-nya dihapus bagaimana? Berarti tanda i'rabnya muqaddarah 'alal ya'il mahdhufah. Tanda i'rabnya muqaddarah, tidak nampak. Di mana? 'Alal ya'il mahdhufah, pada ya yang dihapus. Begitu Ibu ya? Ya. Jayyid. Selain itu, isim manqus saat marfu dan majrur itu selalu tanda rofa dan tanda jarnya itu selalu muqaddarah. Dhammahnya muqaddarah, kasrohnya muqaddarah. Tapi saat mansub, maka fathahnya selalu zahirah. Itu Ibu ya. Isim manqus, baik ya-nya dihapus atau tidak dihapus, tanda rofa berupa dhammah dan tanda jar berupa kasroh itu selalu muqaddarah. Dhammah muqaddarah, kasroh muqaddarah. Karena berat untuk diucapkan, karena thiqal, berat untuk diucapkan. Namun saat mansub, tandanya fathah, fathahnya selalu zahirah, selalu nampak. Karena fathah itu harokat yang paling ringan. Tidak ada thiqal. Gitu ya Bapak ya. Bingung tidak Mas sekalian? Enggak, insya Allah. Jayyid. Alhamdulillah. Na'bu'abal alwi wala'anat. Untuk berikutnya, Mas sekalian, kita berpindah ke bentuk ism maf'ul. Ism maf'ulnya di sana ditulis munadan atau al-munada. Tadi ditanyakan Bu Ana ya, al-munada. Baik, al-munada atau munadan itu adalah bentuk ism maf'ul. Tapi kalau kita lihat dari huruf terakhirnya, ini jenis ism apa Ibu sekalian? Makasur.
Ah, Ism maksur, jayid. Ism maksur tadi ism yang diakhiri alif kan Ibu ya? Ism maksur, Ya. munadan. Munadan atau al-munada. Baik. Wafaqanallahu jami'an. Untuk khusus ism maksur, tanda i'rabnya selalu muqaddarah dalam semua kondisi i'rab, baik marfu, mansub atau majrur. Karena huruf terakhirnya alif. Jadi ada ta'adzur di situ, ada uzur. Alif itu memang tidak bisa diharokati. Begitu ya, Bu ya? Maka tanda i'rabnya selalu muqaddarah. Wadih Mahat? Hmm. Boleh sih, Kak. Bagaimana? Boleh diulang minta tanya? Jayid. Ism maksur, yaitu ism yang diakhiri alif, tanda i'rabnya, alamah i'rabnya itu selalu muqaddarah, selalu dalam semua kondisi i'rab. Baik marfu tandanya dhammah atau mansub tandanya fathah atau majrur tandanya kasrah, semuanya muqaddarah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Kenapa? Karena isim maksur itu huruf terakhirnya alif dan alif itu memang tidak bisa diharokati. Maka istilahnya at-ta'adzur, memang udzur. Di sana tidak bisa diharokati. Gitu ya, Bu ya. Bingung tidak Hmm. Mas kalian? Enggak. Thayyib. Lalu di sana kok di sana ada fathatain, di sana dituliskan munadan, itu bagaimana? Munadan, kita kembali ke tadi, tanda i'rab itu selalu pada huruf terakhir. Gitu kan Ibu ya? Berarti letaknya Ya. pada huruf alif. Sedangkan munadan fathatain pada huruf dal atau pada huruf sebelum alif itu bukan tanda i'rab. Lalu tanda apa? Itu hanya sebagai tanda atau isyarat bahwasanya ini merupakan isem munsorif. Bukan mamnu minas sorf, tapi munsorif. Uh, untuk memunculkan tanwin saja. Itu ya, Bu ya. 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 Wafakanallahu jami'an. Tapi, tidak semuanya isem maksur itu bisa ditanwin. Tidak semua isem maksur itu bisa ditanwin. Karena ada beberapa isem maksur yang mamnu minas sorf. Ghairu munsharif. Begitu ya, Bu ya. Ada beberapa isim maksur yang mamnu minas sarf atau ghairu munsharif. Yang mana itu? Uh, Isim maksur itu mamnu minas sarf jika alif yang di akhir itu adalah alif zaidah. Jika alif yang di akhir itu adalah alif zaidah, maksudnya alif zaidah itu adalah alif tambahan, tidak sejak akar katanya itu ada. Di akar katanya nggak ada. Akar katanya nggak ada huruf ilahnya. Akar katanya tidak ada alifnya. Tiba-tiba di suatu kata ada alifnya. Maka alif itu adalah alif zaidah. Suatu kata ism, kalau diakhiri alif zaidah, maka dia mamnu minas sorf, berarti tidak boleh tanwin. Tapi kalau di sini, munadan di sini, alifnya adalah alif asliyah. Sejak fi'lun madhinya sudah ada alifnya. Nada itu sudah ada alifnya, ya kan Ibu ya? Ya. Berarti ini alif asliyah. Alifnya alif asli. Maka ini munsorif, bukan mamnu minas sorf. Wadih mahat, makanya di sana diakhiri tanwin. Demikian juga mustashfan. Kalau tidak ada alnya, maka tanwin. Mustashfan. Hudan. Akan di dalam di awal surat Al-Baqarah, hudal. Hudal lil muttaqin. Hudan. Tanwin kan, ya? Nah, meskipun diakhiri alif maksurah karena sejak akar katanya sudah ada alifnya. Alif. Hada yahdi. Mustashfan juga demikian. Istashfa, yastashfi, mustashfan. Kalau asli sejak akar katanya ada seperti itu, maka isim maksurnya munsharif, bukan mamnu minas sharf. Wafaqan Allah jami.
Hal min soal Mahat? Ada pertanyaan? Berbeda misalnya saya contohkan yang mamnu' min as-sarf nih. Kata Salma, Salwa, itu diakhiri alif maksurah dan mamnu' min as-sarf. Satu kata saja tadi Salma, itu ya. Salma itu adalah sifat musyabbahah. Akar katanya dari salima. Salima, yaslamu, tidak ada alifnya. Ya saya, ibu sekalian. Iya. Saat menjadi sifat musyabbahah untuk mudzakkar jadi salmanu. Kemudian sifat musyabbahah untuk muannasnya salma. Salma. Maka alifnya itu berarti alif zaidah. Di akar katanya tidak ada tadi. Maka mamnu' min as-sarf kalau alifnya alif zaidah. Hal min soal Umar? لا يوجد. طيب وفقنا الله جميعا. يبدو أنه لا يوجد. Tidak ada pertanyaan semuanya Umar ini. Belum. Mudah kan Ibu ya? Alhamdulillah, ini sudah selesai dari fi'lun mazid, fi'lun thulathi mazid bi harfin ala wazni fa'ala. Untuk berikutnya di sana ada pembahasan qad. Qad, ma'ani qad. Makna qad itu menunjukkan apa? Dulu pernah kita bahas qad itu maknanya bisa berbeda-beda tergantung fi'lun setelahnya. Gitu kan Ibu ya? Oh, iya. Kalau fi'lun setelah qad itu merupakan fi'lun madin, maka qad ini litaukid. Maknanya untuk penegasan. Kalau setelah qad adalah fi'lun madin, maka qad ini litaukid untuk penegasan. Begitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad? Iya. Nah, jayyid. Namun kalau setelah qad adalah fi'lun mudhari', maka di sana ada beberapa kemungkinan makna tergantung konteksnya. Bisa bermakna al-ihtimal wasyak. Al-ihtimal wasyak itu maksudnya keraguan. Ini bisa jadi maknanya seperti itu. Qad maknanya bisa jadi. Namun juga bisa bermakna at-taqlil. Taqlil itu menunjukkan makna jarang. Kadang-kadang biasanya seperti itu. Maknanya qad maknanya kadang-kadang. Namun juga bisa bermakna taukid juga. Qad qad setelahnya fi'lun mudhari' bisa bermakna taukid juga. Apalagi kalau misalkan di Al-Qur'an kita menjumpai qad kemudian fi'lunnya itu mudhari' tapi fa'ilnya itu kembali kepada Allah. Gitu ya. Fa'ilnya kembali kepada Allah. Fa'ilnya Allah. Sekarang seperti itu. Maka qad itu pasti litaukid. Meskipun fi'lun setelahnya fi'lun mudhari'. Itu di dalam Al-Qur'an seperti itu. Tapi di luar itu kalau setelah qad adalah fi'lun mudhari, maka bisa jadi maknanya al-ihtimal awasyak, yaitu keraguan-raguan. Bisa juga dimakna at-taqlil, menunjukkan jarang. Gitu Ibu ya. Wadih Mahat. Di sana ada beberapa contoh yang disebutkan. Di sana qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Aflaha ini fi'lun madin, maka maknanya litaukid. Baik. Tapi kalau fi'il mudhari misalkan di sana qad ya'til mudiru. Qad ya'til mudiru. Ini harus dilihat konteksnya sebenarnya. Tapi di sini untuk contoh al-ihtimal wasyak. Ini ragu-ragu. Qad ya'til mudiru. Bisa jadi kepala sekolah akan datang. Baik. Berikutnya di sana contoh untuk taklil kadang-kadang di sana qad yarsubul mujtahidu. Kadang-kadang orang yang rajin pun bisa nggak sukses gitu ya, bisa nggak lulus. Ya. Kadang-kadang yang rajin pun juga nggak lulus, apalagi yang nggak rajin. Ya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qad ini
Maknanya kadang-kadang kalau di sini litaqlil. Qad yasduqul kadzubu. Kadang-kadang seorang pembohong itu juga bisa jujur kadang-kadang gitu. Qad yasduqu al-kadzub. Itu maknanya taklil atau kadang-kadang. Namun juga bisa bermakna tahqiq seperti kita sampaikan tadi. Tahqiq itu maksudnya taukid. Di sana contohnya ayat qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun wa qawluhu ta'ala qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum. Saya katakan tadi kalau misalkan setelah qad adalah di dalam Al-Qur'an kita menjumpai qad kemudian setelahnya adalah fi'lun mudhari tapi fa'ilnya kembali kepada Allah, maka itu pasti litaukid atau litahqiq. Begitu Ibu ya. Ini dua contoh ada di sini. Wafaqanallahu jami'an. Hal ladaikuna soal Mahat? Sudah ngantuk belum? Apa nih Ibu saya kalau ruang di tempat saya? Udah ngantuk Ustaz. Sudah ngantuk, Bung? Udah. Nah, Wassalamualaikum. Mungkin kita cukupkan dulu mahasiswa kalian. Ya, ini masih Ya, ada beberapa poin pembahasan di bab 2 ini. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti akan saya tanyakan lagi hari Jumat. Mudah-mudahan nanti hari Jumat kita bisa lanjutkan dan selesaikan untuk murajaah bab 2 ini. Biar pertemuan berikutnya bisa langsung lanjut ke bab berikutnya. Gitu ya, Bu ya. Hal min soal qabla an naskim? nah ya, La yujad. Alhamdulillah. طيب إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر ونختم. نرجو الله أن ينفعنا وأن يبارك لنا فيما تعلم. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqamahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وخصوصا في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم كن لهم معونا ونصيرا. اللهم كن لهم معونا ونصيرا. اللهم كن لهم معونا ونصيرا. اللهم مزق ودمر وشتت وهدم اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakumullah khairan. وجزاكم الله خيرا.